Setiap kebaikan mesti ditebarkan. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi mawala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ballighna Ramadan. Sahabat Rabbani, salihin salihat, saimin saimat, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah diberikan musim-musim kebaikan, keistimewaan, dan di antara keistimewaan dan keagungan atas karunia Allah adalah dihadirkannya bulan Ramadan. Lantas apa yang mesti kita siapkan? Apa yang mesti kita perlu bekali diri kita untuk menyambut Ramadan? Kami katakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai tamu Allah, tamu keagungan bulan Ramadan. Sahabat Rabbani rahimakumullah, selayaknya seorang yang bepergian jauh, seorang yang berkelana dengan bijak, tentu mereka akan menyiapkan perjalanannya, menyiapkan saat dirinya berangkat dengan bekal yang cukup, saat dirinya melintasi perjalanannya. Demikian juga melintasi perjalanan Ramadan. Seorang hamba Allah mesti menyiapkan hal-hal perbekalan agar Ramadan yang akan dilaluinya tidak semata melewati dan biasa saja. Dia mesti dilewati dengan banyak keutamaan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat tentu masih ingat bagaimana Nabi SAW ketika beliau menaiki 3 anak tangga. Anak tangga yang pertama, Nabi SAW mengatakan amin. Lalu beliau menaiki anak tangga yang kedua, beliau mengatakan amin. Lalu beliau naik anak tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin. Lalu para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau 3 kali berkata amin ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, ketika aku naik tangga mimbar yang pertama, telah datang malaikat Jibril dan ia berkata, celaka seseorang yang dia memasuki Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Maka aku berkata amin. Kemudian Nabi SAW pun melanjutkan dan Jibril pun berkata lagi, celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya yang dari keduanya masih hidup namun tidak menghantarkan dirinya masuk surga. Nabi SAW mengatakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celaka seseorang yang jika disebut namamu Nabi Muhammad SAW, namun engkau tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun berkata amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tentu ini menjadi pengingat kita bahwasanya Ramadan mestilah dihadapi dengan serius dan bekal yang cukup. Apa saja yang perlu sahabat bekali selama Ramadan? Yang pertama adalah perbanyak berdoa. Kita tahu bagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, kanu yad'unallaha sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Dahulu para as-salafus salih, orang-orang yang salih terdahulu, 6 bulan sebelum tiba Ramadan, mereka memohon kepada Allah agar disampaikan usianya hingga bulan Ramadan. Dan kita dengar dengan doa-doa yang ada, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami hingga Ramadan. Perbanyak doa agar usia kita sampai di bulan Ramadan. Yang kedua, bekal apa saja yang perlu kita persiapkan? Siapkan agenda
agenda ketaatan ibadah apa saja yang agar kita persiapkan selama bulan Ramadan. Ingat, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya engkau melihat perbuatan yang dilalui olehmu, yaitu untuk esok, yaitu akhiratmu, agar dipersiapkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya agenda Ramadan adalah agenda ketaatan yang sangat amat penting untuk bisa dipersiapkan. Yang ketiga, bekal menghadapi Ramadan adalah perbanyak taubat. Kalau kita sudah melalui 11 bulan sebelum Ramadan, kita mungkin masih dalam fase kelalaian, fase ibadah yang standar saja. Jangan sampai di bulan Ramadan ibadahnya masih standar. Tingkatkan lagi. Perbanyak taubat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat. Bekal berikutnya adalah, yang keempat adalah bekal ilmu. Karena ilmu yang akan memandu ketaatan dan amal kita selama Ramadan. Buka kembali, ulang kembali fikih puasa, fikih Ramadan, sehingga amalan-amalan, agenda-agenda yang akan kita lakukan selama Ramadan adalah agenda-agenda yang bisa mendatangkan ridho dan pahala yang besar di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Bekali Ramadan dengan 4 hal ini, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dengan hadirnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan